Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun. Melayani dengan hati menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang Abi banggakan. Kata hijrah bisa berarti pindah. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sahabat rukun, di balik ini semua, bahwa hijrah adalah momentum di mana terjadi perubahan peradaban Islam, kemajuan Islam yang luar biasa. Di sini menjadi pelajaran buat kita. Ada 5 faktor yang menjadi penentu keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktor yang pertama adalah bahwa hijrah Rasulullah digambarkan oleh Allah bahwa Rasul tidak sendiri. Artinya bahwa perubahan yang diinginkan oleh Allah, perubahan yang dimaui oleh Rasulullah haruslah secara bersama-sama. Bukankah kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri? Mari, perubahan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW adalah perubahan yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan secara bersama-sama. Ini poin pertama dari perubahan peradaban Islam dan menjadi pelajaran buat kita. Sahabat rukun yang Abi banggakan. Adapun pelajaran yang kedua dari sejarah Rasulullah hijrah adalah ketika Rasulullah menemani beliau selama hijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah gambaran bahwa Rasulullah tidak sendiri, tetapi beliau percaya kepada orang yang lebih tinggi usianya, lebih di atas beliau. Ini pertanda pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai ketika kita sudah menjadi orang yang lebih baik, kita merasa adalah yang terbaik sehingga kita meninggalkan orang-orang senior kita, meninggalkan orang-orang terdahulu, meninggalkan orang tua kita yang mungkin sudah tidak lagi berdaya, atau mereka yang sudah tidak produktif lagi. Padahal mereka punya ide, mereka punya kemampuan, mereka punya pengalaman. Bukankah experience the best teacher? Bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan Rasulullah tidak meninggalkan mereka. Karena yakin Rasul bahwa orang-orang terdahulu, orang-orang yang di atas beliau, senior-seniornya adalah merupakan tempat bertanya yang terbaik buat perjalanan kita menjadi lebih baik. Sahabat rukun yang Abi cintai. Adapun pelajaran yang ketiga, kita bisa lihat dari proses hijrahnya Rasulullah adalah saat ketika Rasulullah meninggalkan rumahnya yang sudah terkepung oleh kafir-kafir Quraisy, di antara pemuda-pemuda yang terpilih dari suku-suku di antara mereka yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal menghembuskan saja mereka, orang-orang yang tadinya bermuka bengis, mereka tertidur dan terlelap sehingga mereka tidak tahu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka. Tapi apa yang kita bisa lihat bahwa ketika Rasulullah tempat tidur yang beliau tempati digantikan oleh posisi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah perumpamaan, gambaran, contoh dari seorang anak muda yang berani. Karena resikonya adalah mati, resikonya adalah terbunuh. Tapi beliau, Ali bin Abi Thalib, menunjukkan jiwa mudanya, satrianya yang berani. Ini pelajaran buat kita bahwa dalam proses perubahan menjadi lebih baik dibutuhkan anak muda, dibutuhkan pemuda. Bukankah negara kita, bangsa kita Indonesia juga merdeka karena perjuangan dan semangat para pemuda. Pemuda adalah orang-orang yang punya kekuatan, punya semangat, dan mereka termasuk bagian dari proses perubahan peradaban Islam. Dan ini menjadi contoh kepada kita bahwa untuk berubah kita butuhkan kekuatan anak muda.
Adapun faktor keempat yang dikisahkan proses dari hijrahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW memanfaatkan, memohon bantuan, memerintahkan. Ada orang yang kita kenal dengan Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah. Mereka berdua dalam tanda kutip adalah orang yang di bawah pengembala yang disuruhkan oleh Rasulullah untuk mengembalakan domba-dombanya supaya terhindar dari jejak-jejak di mana mereka melalui ke Gua Thur. Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah tidak melihat setara apapun, bahwa Rasul tidak melihat tingkatan manusia bagaimanapun, karena Rasulullah SAW dalam pandangannya adalah bahwa semua adalah saudara, semua adalah orang-orang yang bermanfaat, semua orang-orang yang bisa, dan mereka yang dianggap di bawah ini adalah bagian dari kesuksesan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat rukun. Adapun poin yang kelima dari pelajaran yang bisa kita ambil dari proses hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa di sana ada peran seorang wanita. Siapa dia? Dialah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ini pertanda, gambaran bahwa dalam proses perubahan peradaban umat Islam saat itu, bahwa ada faktor yang lain yang mendukung dari kesuksesannya. Ada faktor wanita. Kalau di Indonesia kita mengenal dengan istilah the power of emak-emak. Kenapa? Karena perempuan juga memberikan akses yang besar buat proses perjuangan bangsa ini. Ketika Rasulullah juga berada di Gua Thur, Asma binti Abi Bakar lah yang mengantar makanan kepada beliau, yang beliau antarkan pada Rasulullah begitu jauh jaraknya. Namun karena makanan tersebutlah membantu Rasulullah menjadi kuat dan sehat. Ini artinya bahwa jangan pernah melupakan peran dari wanita, karena kesuksesan ada peran wanita yang luar biasa di dalam sana. Mari di awal dari momentum ini kita jadikan sebagai tahun baru Islam 1442 Hijriah sebagai tahun perubahan. Life will never be the same. Life is changing. Hidup jangan begini saja. Allaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Mari kita adakan perubahan secara bersama-sama, menghargai orang yang terlebih dahulu, memanfaatkan kekuatan anak muda, tidak meninggalkan orang-orang di sekeliling kita, dan peran wanita sangat kita butuhkan untuk kesuksesan kita semua. Dari saya, Abi Fadli, salam rukun. Melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.